Know yourself. Kenali diri Anda dulu. Banyak orang mau mimpin orang, tapi nggak bisa mimpin diri sendiri. Mungkin nggak? Anda mau nggak dipimpin sama orang yang mimpin hidupnya saja nggak bisa? Nggak mau. Jadi kalau kita di bisnis ini mau mempunyai grup yang besar, pastikan Anda adalah seorang yang bisa memimpin diri Anda sendiri. Kenalin diri Anda. Mengenali diri kita harus jujur. Apa kelebihan, apa kelemahan? Apa yang bikin kita malas, kemalasan kita, kelebihan kita, kita harus tahu. Seringlah melakukan evaluasi diri. Ya, kalau ada teman dekat kita memberikan masukan, kritik, itu kita jangan anggap sebagai baper gitu loh. Kalau di grup saya, ini tanya, itu ada Bu Yeni. Di grup saya yang baper, saya kirimin lagu Bunda Korla, langsung. Bentar ya, terakhir saya puterin ya. Lagu No Comment, tahu ya? Itu derita lu, gue nggak mau tahu, ya kan? Gue mah enjoy aja, ya kan? Baperan dah situ, gue kirimin lagu Bunda Korla. Leader saya, baper, Pak, kirimin lagu Bunda Korla. Tuh, denger. Bukan VOD-nya Atomi, channel Atomi, ya Pak, kirimin lagu Bunda Korla, ya. Saya sampai pikir kayak suatu saat saya perlu undang Bunda Korla ke Zoom. Ya, soalnya kenapa? Udah terlalu banyak orang baperan. Karena kenapa? Karena dia, gini loh, orang yang kayak begini tuh, dirinya nggak pulih. Ya, orang yang nggak pulih itu dikit-dikit terluka, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sensi, kayak bisul. Ya, udah kuning gitu loh. Kalau dikit meletus. Ya, makanya orang berarti dia punya sakit kan. Nah, cuma kalau manusia itu kan luarnya normal, dalamnya banyak masalah. Nah, itu harus diberesin. Yang kedua, kenalin musuh Anda. Ya, ini adalah ilmu perangnya Sun Tzu yang saya baca bukunya, ya, The Art War of Sun Tzu. Jadi kenali musuh Anda harus kenalin. Kita di Atomi, siapa kompetitor kita? Kita nggak perlu sampai ngerti marketing plan mereka, ingredient produk mereka. Nanti lama-lama kita jualan produk yang lain juga gitu ya. Bukan itu maksud saya. Kita harus ngerti peta kekuatan musuh kita, kompetitor kita di daerah sini, contoh Malang. Apa sih merupakan MLM yang paling strong? Kenapa mereka bisa kuat? Kenapa mereka bisa besar? Cari tahu. Oh, mungkin mereka kalau setiap datang acara, kenapa selalu ramai? Oh, ternyata ada wedang ronde. Ah, mungkin gitu. Kita nggak tahu, ya kan? Ya, Bu Devi lagi dipanggil ya, Bu Devi gitu ya. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Ya, seperti itu kita belajar untuk menganalisa. Jangan kita jadi pebisnis yang nggak tahu peta kekuatan lawan kita. Anda mau jualan barang selain Atomi ya, bisnis. Anda mau buka toko, Anda mau buka warung, buka restoran. Anda harus tahu di sekeliling Anda itu restoran-restoran yang menjual produk sejenis dengan Anda, satu industri. Anda harus pelajarin. Saya mau beli rumah itu, saya akan bolak-balik daerah itu bisa 5-6 kali. Kenapa? Saya akan datang pagi, malam, di atas jam 10, ya pagi buta, lalu jam sibuk, jam pulang kantor, semua saya amatin. Karena saya mau tahu banget, saya mencari lingkungan tinggal yang paling pas dan cocok buat saya. Jadi saya perlu kenalin, contoh rumah makan di situ berapa, supermarket, pasar, deket atau enggak, lalu apalagi, rumah sakit, ya apotek, termasuk sekolah, semua itu saya amatin Bapak dan Ibu. Jadi kita benar-benar tahu kondisinya. Nah, yang ketiga, apa? Cuaca. Bapak dan Ibu, dalam perang, kita harus tahu cuaca. Jangan Bapak dan Ibu, ya, cuaca lagi hujan mulu, Anda keluar nggak bawa jas hujan, nggak bawa jaket, nggak bawa payung. Terus Anda sering bilang gini, maaf Bu, kehujanan. Sekali nggak apa-apa. Besok gitu lagi. Besok gitu lagi. Ini namanya orang apa? Dablek. Udah tahu cuaca hujan terus, tapi lu selalu keluar nggak bawa persiapan, nggak belajar dari mengenali cuaca. Ya, sekarang nih cuacanya di kemarin ya, cuaca kemarin itu lagi apa? Corona. Tapi kamu maksain jalanin bisnis itu dengan mau ketemu orang, maksa. Kamu mau, orangnya nggak mau. Kamu nggak takut, orangnya takut gitu. Ya kan cuacanya lagi nggak mendukung, tapi kamu pokoknya saya tahunya caranya harus begini. Nah, orang dablek kayak begini. Ya kalau mungkin dalam bahasa saya bilangnya orang bebal. Ya ini sulit sekali orang bebal. Orang bodoh asal mau belajar bisa pinter. Tapi kalau udah bebal, ya sudahlah, mendingan masuk sumur saja ya. Mana tahu jadi sadako keluar-keluar ya. Tahu ya sadako ya. Kalau nggak tahu cari tahu, Google aja sadako siapa, kaget nanti ada gitu ya.
Nah, yang keempat, kenali medan perang Anda. Apakah dia berlumpur, bersalju, ya, ataukah dia padang gurun, pebukitan? Kenalin, karena itu membutuhkan perlengkapan yang berbeda-beda. Ya, kenali kalau di bisnis kita itu relevansinya apa? Relevansinya adalah Anda sebagai apa? PNS. Lingkungan Anda siapa? Guru, lingkungan Anda siapa? Pengusaha siapa? Mahasiswa siapa? Itu medan pertempuran kita beda-beda. Anda toolsnya beda-beda. Jadi Anda nggak bisa cara yang sama dipakai ke semua medan pertempuran. Itu yang membuat tentara Napoleon pada kalah perang. Yang membuat tentara Nazi kalah perang. Nyerang ke Rusia, nggak biasa salju setebal itu. Pas lagi benar-benar saljunya tebal banget. Udah jalan jauh, capek, habis perang, ya. Karena sepanjang perjalanan mereka juga berperang. Bukan yang ngopi-ngopi makan Indomie, bukan ya. Jalan santai kayak lagi piknik itu berjaga-jaga itu capek sekali karena ambush ya, bisa serangan sergapan mendadak di setiap saat dan itu mereka berjaga-jaga capek sekali. Nah, waktu nyampe ke sana ternyata medan perangnya berbeda. Mereka nggak bawa sepatu salju, nggak bawa baju perlengkapan salju, itu apa coat yang tebal ya. Ya tentara Rusia ambush ya mati semua. Nah itu yang membuat tentara Jerman kalah di perang di Rusia. Napoleon tentaranya banyak kalah, mati di mana? Di Mesir. Karena kenapa? Panas, mereka pakai sepatu boot di suhu 45 derajat. Ya jarinya keluarnya ya jadi apa itu ya, jempolnya besar semua ya. Hah? Zombie. Ya, masuknya muat, pas keluarnya nggak muat sepertinya. Udah mekar semua ya jarinya ya. Nah jadi ini orang-orang yang menurut saya tidak bijak dan tidak punya apa ya, melakukan due diligence. Kalau di dalam sebuah proyek itu harus ada due diligence yang menyeluruh. Hanya taunya strategi. Bapak dan Ibu, saya perhatikan orang banyak di bisnis ini yang gagal bukan karena kurang strategi. Ya, seringkali mereka bilang gini, upline saya ini nggak bisa kasih saya cara yang mantep loh. Coba kalau upline saya dia, mungkin strategi dia lebih bagus buat saya. Belum tentu, Bapak dan Ibu. Tapi yang Anda perlu kenalin 4 poin tadi dulu deh. Ya. Nah, ini kan tadi ini belum topik Bapak dan Ibu ya. Ini baru pendahuluan ya. Nah, jadi singkat cerita di Atomi itu ya, kenapa begitu banyak orang yang sudah mencoba menjalankan seperti yang ditulis sama Bu Rini, tapi tetap mereka tidak mencapai keberhasilan yang diinginkan. Ya, mendapatkan apa Ibu bilangnya pairing ya? Soalnya istilahnya di grup pada umumnya sama istilah di grup saya beda ya. Saya bilangnya GC, General Commission. Nah, Anda mendapatkan pairing bonus mungkin siapa yang di sini sudah sebulan 1 kali? Sebulan 1 kali. Yang belum sebulan satu. Ada gitu deh. Yang belum dapat GC angkat tangan. Yang belum dapat GC, biar nanti sponsornya oke, 2. Oke. Yang sudah setahun di Atomi sudah sekali dapat GC. Setahun dapat GC sekali. Oke. Yang setahun sudah 2 kali. Enggak ada. Setahun 3 kali. Setahun 3 kali, oh udah banyak ya. 4 kali? 3 bulan sekali GC? 3 bulan sekali? Belum. 2 bulan sekali? Belum juga. Oh, Ibu, 2 bulan sekali. Sebulan sekali? Oh, Ibu. Udah. Sebulan 2 kali? Woi. Setiap minggu sekali? Baru seminggu sekali? Seminggu 2 kali? Oh, Bu Dewi sama Bu Yeni pernah seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali? Saya pastikan itu udah di ASM. Ya kan tahu Bu. Ya. Karena saya tahu ASM kantongnya, saya tahu. Karena penghasilannya kan mirip-mirip ya. ASM pasti 3-4 kali lah. Ya ASM baru. Kalau ASM kayak Bu Rini udah tiap hari lah itu. Ya udah. Udah nggak usah ditanya lagi. Oh ini sudah dikesampingkan saja ya. Suruh jadi penonton aja ya. Nah kenapa dari gini banyak member yang baru sebulan sekali cuma hitungan orang. Ini 1 tangan saya aja nggak sampai.
Kenapa? Anda di Atomi sudah segitu lama. Kenapa? Kira-kira kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa Anda belum capai? Ya, ini makanya tanya, Pak. Nah, ini bisa dihapus, Pak, Bu? Bisa, Pak. Soalnya saya pernah nyoret-nyoret nggak bisa dihapus. Habis itu pusing sendiri ya. Saya gabung itu bulan Mei. 2021 tanggal 17. Cycle baru. Ya, join aja hitung cycle ya. Enggak lah, kebetulan aja ya. 17 Mei 2021. 31 Juli 2021 saya SM. 31 Oktober 2021 saya Diamond. Lalu 31 Maret 2000 ini benar ya 2021. 2022 saya capai ASM saya. Dan dari sini sampai hari ini saya ASM setiap cycle. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa bisa cepat? Kenapa saya bisa seperti ini? Saya hebat? Bukan. Saya nggak mau mengambil ukuran saya buat Anda. Karena nggak fair playground. Saya punya pengalaman, Anda belum. Saya punya skill, saya belum. Tapi paling tidak, Anda nggak boleh juga kebangetan sampai setahun satu kali GC. Itu kebangetan. Karena sudah banyak buktinya di dalam grup saya yang nggak punya pengalaman juga nggak begitu. Berarti Anda itu di luar normal. Artinya normal. Ya, dan warung abnormal banyak yang tutup sekarang. Jadi Anda hati-hati, Anda tutup ID nanti. Bukan nyumpahin. Yang ngapain lama-lama di sini kalau nggak ada duit? Yang buat sebulan sekali GC juga jangan bahagia. Ya, 800.000 itu nggak cukup buat hidup, bahkan di Blitar. Blitar kan lebih murah dari sini ya. Banyuwangi sekalipun 800.000 sebulan tuh nggak cukup hidup. Kalau cukup hidup UMR-nya ya 800.000. Jadi kita itu boleh berbangga hati karena mendapatkan pairing bonus sudah sebulan sekali. Tetapi jangan menganggap itu sebagai hal yang wajar. Karena yang wajar di Atomi seminggu sekali. Itu buat saya. Ya, setelah setahun itu mah kebangetan kalau nggak bisa seminggu sekali. Ya, nah tetapi bagaimana caranya untuk Anda bisa seminggu sekali? Mau nggak seminggu sekali? Itu belum SSM loh. Makanya Atomi saya bilang waktu pertama saya pelajari marketing plan-nya, ini Atomi uang ya, banyak orang nggak bisa melihat yang di belakang itu. Jadi mereka waktu menjalankan ya pertama-tama terus nggak dapat duit, mereka gerah. Saya waktu mulai aktif, saya mulai aktif bukan di sini Bapak Ibu. Di tanggal 7 Juni saya mulai aktif. 7 Juni 2021. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, saya mencapai SM saya itu cuman 1,5 bulan. Cuman saya nggak mau orang shock. Ya, saya nggak mau orang shock. Saya bilangnya 2 bulan. Ya, itu 2 bulannya udah banyak yang shock gitu ya. Apalagi saya ngomong 1,5 bulan. Realnya adalah sebenarnya 1,5 bulan. Oke? Nah, saya waktu di bulan Juni bonus saya itu 5 juta. Ya, di bulan Juli ini bonus saya sudah 15 juta. Dan saya nggak pernah turun sampai hari ini. Hari ini saya sudah di kisaran sekitar stabil di 30 juta. Ya, stabil. Dan selama saya di Atomi, belum 2 tahun, saya sudah mengumpulkan, saya nggak punya center ya Bapak Ibu ya. Saya ini homeless, tidak punya center. Nah, ini kan punya rumah malang standar. Saya kalau ditanya, pakai centernya apa? Nggak punya center ya. Ini leader yang nggak mau bikin center. Nah, saya tetapi murni bonus saya Atomi sama-sama kayak Anda ya. Jadi selama saya hampir 2 tahun, karena nanti ketemu bulan Mei saya baru persis 2 tahun, saya sudah hitung bonus yang saya sudah kumpulkan pendapatan dari Atomi itu mencapai 0,5 M. Belum 2 tahun. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mau bicara tentang bisnis Atomi besar atau kecil, Anda nilai sendiri. Saya suka bilang sama orang ya, Atomi bonusnya kecil, saya bukain bonus saya. Saya bukain bonus saya. Besar atau kecil, Anda nilai sendiri. Ih, kok lu bisa segini sih? Karena ngerjainnya benar. Yang lu bilang kecil, lu ngerjainnya gimana? Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa saya bisa cepat? Oke, karena saya punya skill. Tapi paling tidak, saya diskon lah Anda lah.
Anda 5 kali lebih slow dari saya. 1 juta aja dulu. Berarti 1 kali GC. 1 kali Anda dapat pairing bonus. Nah, pertanyaan saya, orang yang baru join, bisa nggak 1 bulan langsung sekali? Nggak bisa. Yang grup saya? Memang begitu caranya. Yang buat Anda nggak wajar di grup saya, itulah kewajaran. Ayo loh, bingung kan? Ayo loh, ya. Ini loh, anak-anak saya ada siapa lagi yang di sini? Berdua doang ya? Iya. Yalah, jangan banyak-banyak ya. Nanti kasihan yang lain ya. Anda kan sering lihat saya ya. Ini Bu Yeni. Bu Yeni ini salah satu leader saya yang di areal Jawa Timur ya. Dia buat percontohan aja lah buat Bapak dan Ibu. Dia join Desember 2021. 2021 Berarti sudah 1 tahun 3 bulan, 15 bulan. Bu, GC sudah berapa kali, Bu? Pairing-nya udah berapa kali? Yang Anda ingat, saya tahu Anda pasti udah lupa. Di atas 25. Ya. Kalau nggak percaya, suruh dia buka aplikasi, tunjukin aja bonusnya. Ya, nggak apa-apa, kan di Atomi transparan, kita bisa kasih lihat. Ya, jangan. Nah, dia suruh beli. Saya cerita Bu Yeni ya. Produk pertama dia beli, baby cream 125.000. Karena dia nggak punya duit. Sekarang sudah gemuk. Badannya ya. Rekeningnya juga mulai bisa nabung. Tapi di awal, saya tahu dia. Jadi saya nggak pernah maksa dia untuk memakai produk yang mahal-mahal. Dan saya lihat dari dia posting sosmed, dia cuma pakai BB cream. Wah, dia pakai BB cream udah seneng. Ya, wah, buka. Padahal dalam hati saya juga belum bagus. Kenapa dia kepedean gitu ya dalam hati saya gitu ya. Tapi ya sudah ya, saya biarkan aja. Lalu dia mulai beli sikat gigi, odol. Jadi waktu saya pertama kali ke Blitar, di Malang ya, kita ketemu di Malang. Dia kan bawa tuh produk dia sikat gigi. Saya bilang, dia kenapa sampai cemongan begini? Dusnya, karena dia buat contoh ya. Dan dia pakai dus-dus kosong untuk display, untuk promosi ke orang. Pokoknya dia mulai juga dari ketidak memiliki apa-apa. Dia tidak punya duit. Ini Bu Yeni saya tahu banget. Ya. Tapi saya bilang sama dia, standar ukuran di grup saya, itu nggak ada yang namanya GC lama-lama. 1 bulan kamu join, kamu harus GC. Gimana caranya, Mak? Ya kerja keras, banting tulang. Dan mungkin kalau yang Anda sering ikut Zoom saya selalu bilang, bisnis Atomi itu bisnis matematika. Number game. Semua bisa dihitung. Ya. Berapa orang yang harus Anda grup kiri Anda, grup kanan Anda? Anda harus punya hitungan. Ya, berapa orang yang harus ada? Karena kenapa? Karena persentase tidak 100% yang belanja, betul? Nggak akan terjadi. Ya, Anda ajak 10 orang, 10-10-nya belanja. Itu nonsens banget lah, nggak mungkin banget. Ya, saya selalu mengambil statistik MLM itu 10%. Walaupun kenyataannya di Atomi nggak 10%. Statistik saya itu lebih dari 25%. Jadi 4 orang 1 belanja. Nah, jadi kalau ngambil statistik Atomi, ini statistik Atomi, statistik MLM 10%, statistik Atomi 25%. Jadi kalau Anda ambil 25%, berarti kalau Anda mau GC 1 kali 300.000, sini 300.000, ya, berarti Anda harus berapa orang? Sekarang kita hitung, pembelanjaan rata-rata orang di Indonesia berapa? Pernah ngitung nggak? Nah, itu masalahnya. 4 yang pertama saya suruh bikin PR, Anda langsung nanya strategi. Nggak kenal bisnis Anda, kenali diri Anda sendiri. Atomi aja nggak kenal. Berapa pembelanjaan rata-rata orang di Indonesia? Mr. Park bilang berapa? 50.000. Itu Korea. Di Indonesia suruh 50.000. Puasa semuanya. Ya, karena 50.000 PV sekitar 1,5 juta kan, kalau rupiah kita kan. Gajinya 3 juta, belanja 1,5, ya nggak logika. Nah, UMR-nya Korea berapa? 12 sampai 15 juta, itu UMR Korea. Berarti 3 kali lipat, betul nggak? Nah, 3 kali lipat, ini juga kita pundurin 3 kali lipat. Jadi 50.000 dibagi 3, berapa? Sekitar 16-17.000. Saya buletin 20.000, boleh? Jadi rata-rata Indonesia itu PV-nya 20.000 PV. Kalau nggak percaya, cek grup sendiri punya omset. Saya berani taruhan nggak jauh dari sini. Ini realistis. Saya sudah hitung.
Ya, ini PR saya buat grup saya. Jadi saya nggak mau grup saya itu cuman cari orang tapi bodoh, nggak ngerti ya. Jadi Anda harus tahu hitungan ini. Itu tugas saya sih. Nah, ini saya ajarin anak-anak Malang Fabra biar pintar ya. Biar pintar semua, biar pintar. Semakin banyak yang pintar, Atomi cepat jadi nomor 1 gitu ya. Saya nggak penting siapa yang dapat nama, yang penting Atominya naik ya. Kalau Atomi naik, GC-nya kita makin besar 1 poinnya itu. Jadi semua untung ya. Itulah hebatnya Mr. Park sudah desain sedemikian rupa sehingga nggak ada yang perlu pelit-pelit ilmu, nggak perlu ya. Nah, jadi 20.000 kita bagi di sini Bapak dan Ibu. Berapa orang di sini? Kalau 300 bagi 20 berapa? Kali 4. Total 120 orang. Tapi ini kan angka. Kadang-kadang orang kalau belanjanya hemoin tiba-tiba bisa lebih, toh, betul? Jadi kurang lebih 100 orang member, Anda pasti bisa kece. Nggak percaya, ngitung aja. Capai aja. Terbukti nggak omongan saya? Jadi gampang. Ya, 50 orang kiri, 50 orang kanan, yang belanja itu cuma 1/4-nya, Anda pasti terima pairing bonus pertama. Nah, 1 bulan target Anda segini. Pertanyaannya, buat 100 orang, berapa saya harus share setiap hari? Banyak setiap hari, Bu. Yang tadi ya, bilang saya sudah setahun baru GC sekali, GC baru 2 kali. Saya tanya sama Anda, apa yang Anda lakukan setiap hari? Ya kan? Yang bikin lama, yang bikin kecil dapatnya itu diri Anda sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang lain bisa, bukan dia hebat. Dia kerjakan lebih banyak daripada Anda. Jadi Anda yang pengen dapetin 100 member dalam 1 bulan, sharingnya 2 hari sekali, itu pun setengah orang, maksudnya nggak kelar ceritanya gitu. Nggak kelar, ya. Tiba-tiba mules pulang gitu ya. Atau ada telepon disuruh jemput anak pulang, nggak kelar. Itu pun 2 hari sekali buka mulut cerita atau terus mau terima poin. Bu, ya bangun, jangan ketidur kelamaan, tidurmu terlalu miring gitu loh. Bu, ya bangun, ya udah pinggirannya dikit lagi jatuh. Anda lagi mimpi, karena itu tidak mungkin terjadi. Ya, unjuk kerjamu, cara kerjamu itu akan menentukan hasilmu. Anda mau tahu kenapa saya bisa cepat? Setiap hari saya sharing 5 orang. Saya dengan istri saya komitmen, kita bicara 5 orang. Nggak 5, kita belum boleh tidur. Berani nggak Anda bikin komitmen gitu? Anda mungkin nggak bisa kalau nggak tidur, Pak. Ya udah bikin aja, nggak 5 nggak makan. Mendahului bulan puasa. Ya, pokoknya saya kalau hari ini belum cerita atau gini loh, saya nggak suruh Anda joinin 5 orang. Cerita Atomi, cerita. Cerita. Perkara dia mau join, mau beli, 5 orang. 5 orang berbeda. Bukan 5 orang itu saja. Ya, besok 5 ya itu, lusa 5 ya itu. Ya, itu nggak maju-maju juga. Ya, itu yang saya lakukan selama 3 bulan. Makanya kenapa saya bisa loncat. Hari ini grup saya hampir 3.000 orang, Bapak dan Ibu. Ya, hampir 3.000 orang. Banyak dikit? Dikit. Karena di dalam jaringan saya juga nggak semua bisa sanggup seperti saya, tapi saya manusiawi. Ya, saya nggak mau maksain mereka suruh kayak saya. Saya cuma minta Anda bagi 5, kan bagi 5 toh. 1 orang sehari cerita 1 aja. Saya nggak pernah menyepelekan angka 1. Ya, 1, kalau Anda lakukan ini 3 bulan, Anda sudah bercerita 90 orang. Dan saya pastikan ya, 90 orang ini Anda cerita, dia kalau nggak semuanya nggak mungkin nggak join, pasti akan ada yang join, dan pasti ada yang cerita Atomi juga, itu pasti grup Anda sudah ratusan orang. Dan Anda pasti sudah mendapatkan pairing bonus sebulan sekali, itu udah pasti. Jadi cuma lakukan 1 hari 1, masa nggak bisa sih? Kalau nggak bisa berarti Anda nggak sungguh-sungguh. Nah, ini baru ke topik inti. Nah, harus dipanasi dulu. Kalau sudah panas, aku tinggal kecilin kompor biar empuk. Kan gitu loh. Pertama didikan dulu ya. Saya coba mau bagi 2 poin hari ini. Yang pertama, saya akan bicara mengenai visi. Kenapa Anda tidak mau lakukan walau cuma 1 orang? Karena Anda nggak punya tujuan yang jelas.
Tanya diri Anda sendiri, kenapa saya di Atomi? Kenapa saya harus ikut Atomi? Kenapa saya harus jalin Atomi? Bisnis lain banyak kok. Bapak dan Ibu, saya punya bisnis yang lain. Saya juga punya kebun sawit, walaupun nggak besar, tapi kalau buat sekedar hidup masa tua, saya nggak perlu Atomi kok. Tapi kenapa saya mau ada di Atomi? Kenapa saya harus jalan Atomi dan bukan yang lain? Ini Anda harus jelas dulu. Visi Anda harus jelas. Makanya Chairman Park mengajarkan menghargai semangat. Betul? Semangat doang nggak bikin sukses. Masalahnya itu. Makanya harus tahu yang moto kedua. Menciptakan visi. Visi itu diciptakan. Ya, bukan mengikuti visi. Enggak kan? Create the vision. Artinya menciptakan. Menciptakan itu adalah dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu cipta. Kalau membuat, bahannya sudah ada. Kue bahannya ada, bukan cipta kue, betul nggak? Kalau menciptakan itu artinya from nothing to something. Artinya hari ini Anda belum punya mobil, jadi mobil. That is create vision. Anda nggak punya rumah, dari nggak punya sampai punya rumah. That is vision. Create vision. Jadi Bapak dan Ibu, menciptakan visi, ini Anda harus ciptakan, bikin. Makanya life skenario, kalau di grup saya, khususnya orang inti, nggak punya buku life skenario, out. Siapa di sini yang belum isi life skenario? Semua udah isi? Rondenya kurangin 1. Tidak. Saya tidak akan menghakimi Bapak dan Ibu. Cuman saya mau menyadarkan Bapak dan Ibu. Betapa pentingnya kita menuliskan life skenario. Kalau itu buku nggak ada gunanya, nggak dibikin. Ya, itu buku nggak ada PV-nya, nggak ada untungnya. Ya, jadi nggak ada keuntungan bisnis di situ. Orang buku sebagus itu cuma 10.000 kok, apa untungnya? Nggak ada untungnya. Tapi Mr. Park Atomi tahu ini sangat membantu orang yang nggak punya tujuan jadi punya tujuan. Kalau kita nggak pakai tools yang sudah dibuat ini, itu salah kita. Kita nggak berhasil karena kita nggak lakukan step pertama, menulis life skenario. Bapak dan Ibu, saya nggak bisa tunjukkan di sini sih ya, soalnya susah di handphone saya. Target yang saya tulis di awal, waktu saya join 17 Mei, ya, baru 2 hari kemudian saya tulis live skenario saya. Saya tulis target SM. Juli. Saya SM belum, saya masih di Mei kok. Saya tulis Juli. Kadang-kadang manusia itu nggak lihat, nggak percaya. Iya kan manusia gitu Bapak Ibu. Ini Bu. Saya bergabung di Atomi itu 17 Mei. 20 Mei saya tulis. 20 Mei. Bukan, ini saya tulisnya, ya, saya tulis 20 Mei. Bu. Bulan berapa, Bu? Juli 2021, income 25 juta. Ini SM. Ya, SM. Saya tulis. Lalu yang selanjutnya, saya tulis lagi. Ini signalnya kurang bersahabat. Ya, saya cuma tulis 2. Adik saya tanya, kok lu nggak tulis sampai Sharon Rossmaster, segala macam? Belum ada gambaran, saya bilang gitu ya. Saya tulis Sharon Rossmaster sampai Imperial setelah saya Diamond ya. Saya punya. Ini kok signalnya. Ya, intinya di 20 Mei itu saya tulis 2 target, yaitu SM dan DM. Dan SM saya tulis itu bulan Juli, dan DM saya tulis itu bulan Oktober. Nah, ini baru bisa kebuka lagi. Ya, Oktober 2021 income 50 juta per bulan. Dan ini semua saya capai. Bapak dan Ibu, kalau Anda takut untuk nulis impian Anda rugi. Karena ini jadi kenyataan, Bapak dan Ibu. Kenapa saya 5 hari baru join, sudah langsung nulis? Karena saya sudah sering lakukan ini. Ya, sudah sering lakukan ini.
Saya termasuk orang yang sudah terlalu percaya akan yang namanya buku life scenario. Karena dulu kita bukan bilangnya buku life scenario, dream book. Ya, buku impian. Di situ segala impian. Saya udah nggak muat buku, Bapak Ibu. Saya sudah pakai album foto pun udah nggak muat. Tembok kamar saya penuh gambar. Waktu saya baru mulai MLM. Sampai mama saya bilang ini anak udah gila. Ya, karena di tembok saya itu semua destinasi wisata yang saya ingin pergi. Dan umur 30 saya capai semua 5 benua saya sudah pergi. Ya, saya tempel mobil Mercy, umur 30 saya beli mobil Mercy. Saya tempel cewek cantik karena saya pengen punya istri cantik. Dan saya dapatkan istri cantik loh. Ya. Saya pengen punya pernikahan 1000 orang, saya mau biayai pernikahan saya sendiri, semua saya capai. Ya. Saya yang bikin nggak anak-anak muda. Biasanya saya suka nyindir anak muda yang pacaran ya. Anda pengen nikah pakai uang siapa? Saya suka nyindir dulu, karena dulu waktu saya umur 25 itu saya sudah mimpin grup besar ya. Jadi saya bilang saya akan nikah dengan uang saya sendiri, dan saya biayai pernikahan saya 200 juta waktu tahun 2004 itu dengan uang saya sendiri. Saya nggak minta satu peser pun. Ya, 2004 200 juta. Sebenarnya biayanya nggak segitu, karena semua downline saya. Yang supply kue downline. Kue saya tinggi 3 meter, motongnya pakai samurai. Ya, karena saya pengen punya impian kuenya 3 meter. Downline saya tahu, Pak, saya spesial bikin desain buat Bapak. Tahu saya bayar kue sebagus itu berapa? 3 juta doang. Downline. Pak, saya punya percetakan, saya mau nyumbang. Bikin percetakan, bikin undangan. Undangannya bagus banget. Itu dia nggak mungkin jual dengan harga segitu. Saya cuma bayar 10.000. Full foto, full color dari depan sampai belakang. Kalau perlu plastiknya juga bisa di color juga ya. Pokoknya elegan banget ya. Apalagi fotografi gaun pengantin itu Tarzan foto. Punya downline saya. Semua itu downline, termasuk yang tugas orang pakai pagar ayu ya, saya pagar betis. Karena cowok semua. Ya, downline saya banyak kan cowok dulu dan ganteng-ganteng umurnya. Wah, jadi tamunya rame. Ya dong, kalau konser BTS yang datang cewek banyak kan? Banyak, rame. Cewek-cewek pada lihat-lihat foto-foto gitu ya. Ganteng-ganteng. Dan saya bilang yang tugas nggak boleh yang punya pacar, harus single. Buat single semua, ya. Pokoknya ini apanya rada gila gitu. Jadi yang bertugas ketua panitia, jadi IO-nya itu semua downline saya semua, anak-anak muda. Ya jadi Bapak dan Ibu, impian yang kita tulis, kita bikin di life skenario itu akan jadi kenyataan. Visi itu perlu Anda bikin. Cari tahu tujuan Anda di Atomi mau apa. Nah, kebanyakan orang, saya cerita sama Bu Rini, kenapa banyak orang gagal di Atomi? Karena dia datang ke Atomi, dia lihatnya sampo. Dia lihatnya vitamin. Dia lihatnya produk kecantikan. Jadi dia cuma anggap ini sebagai toko tempat belanja produk kebutuhan. Terus dia dengar-dengar, nggak salah sih, tapi dia dengar, ini ada bisnisnya, ada keuntungannya. Nggak mempelajari lebih dalam, tidak melakukan sistem lebih dalam, akhirnya dia ambil barangnya, dia jualan. Banyak nggak ibu-ibu lakukan itu? Makanya kalau ibu-ibu sering baca di postingan sosmed, saya percaya ada di Facebook, di mana banyak. Tidak perlu jualan, betul nggak? Tapi Anda lakukan jualan. Salah siapa tuh? Salah jenengan. Salah situ, nggak ada yang suruh. Dan saya kemarin di Zoom saya bilang saya tantang Anda yang pinter jualan, bisa nyampe mana Anda jualan. Saya tidak pernah jualan satu lip treatment pun, nggak pernah. Ada yang mau beli, saya bilang jangan beli sama saya. No, Atomi yang jualan. Saya tugasnya memperkenalkan kamu. Atomi yang jualan. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan Anda terlalu excited lantaran lihat Atomi begitu banyak barangnya, pengen dijual semua, Anda sudah ngitung untungnya bisa banyak nih. Apalagi yang di daerah bawah banyak ya, item cleanser, berapa ya? 80.000 ya Bu ya? 100.000 jualnya, ya kan? Wah, untung 20.000. Ada yang pesen 100 orang, wah 2 juta, uang cepat. Anda cuma terpancing di active income, instant money. Ini Anda nggak punya visi. Atomi itu Anda bukan dijadikan pedagang keliling. Ya, saya kalau ditanya, Ken, kamu ikut Atomi mau jadi apa? Saya ini memandang diri saya global leader. Global leader nggak kelilingan negara jualan produk. Global leader keliling negara-negara untuk membangun leader.
dan leader butuh visi. Apa yang saya mau tanamkan ke grup saya? Itu penting. Sebelum Anda tanamkan, tanam dulu ke sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan mengulas sekali lagi apa yang Chairman Pak ngomong tentang hukum pertanian. Sebelum Anda mau manen sesuatu, ya ini yang Mr. Pak nggak omong, saya lengkapi ya. Mr. Pak kurang lengkap, saya lengkapi. Ya. Namanya selalu mulai dari akhir. Selalu always start from the end. Tarik mundur. Ya, endingnya Anda pengen berapa? Endingnya Anda pengen jadi apa? Endingnya Anda pengen punya apa? Tarik mundur ke hari ini, gimana cara kerja Anda? Kalau Anda pengen punya tanah 500 meter, tapi cara kerja Anda tidur lebih banyak daripada keluar rumah, menceritakan atomi ke orang-orang, Anda lagi tidurnya kemiringan. Ya, sudah 45 derajat mendekati 60 derajat, ya. Harus lurus, sadar, ya, atau jangan-jangan Anda lagi mengigau. Jadi Bapak dan Ibu, nggak mungkin Anda akan capai seperti itu. Nah, kita kalau sudah jelas tujuan akhir kita mau kemana, kita tarik ke sini, kinerja kita harus yang menyesuaikan. Ya, dan kita mau hasilin apa? Benih apa yang Anda tanam? Anda mau panennya duren, jangan nanamnya mangga. Terus pas lahirnya mangga, keluarnya mangga, Anda ngomel-ngomel, Anda tendangin pohonnya. Itu sama juga Anda suruh ikan manjat pohon. Ya, dan suruh monyet lomba renang. Salah siapa? Salah Anda. Ikan bukannya nggak hebat, tapi bukan di habitatnya. Anda harus tahu Anda nanam apa. Anda nanamnya biji duren, ya keluarnya duren. Kalau Anda memang mau panennya duren, tujuan Anda musangking, jangan nanamnya duren petro. Terus keluarnya petro, Anda ngomelin si gareng. Betul nggak? Jadi Anda harus tahu dulu Anda tuh endingnya mau ngapain, harus jelas. Nah ini tuh visi. You have to create the vision. Dibikin, diciptakan. From nothing to something, that is create. Kalau nggak percaya, buka kamus bahasa Inggris. Ya, kan belajar kan kita bisnis global ya. Jadi harus belajar bahasa Inggris. Bu Rini aja saya paksa suruh dengar Pak Joyong itu bahasa Inggris nih Bu Rini. Pak Inggris Pak, ya udah sampai belajar. Saya suruh dia dengerin ya. Nah jadi Bapak Ibu untuk meng-create itu perlu belajar, perlu waktu. Tapi setelah Anda punya visinya jelas, Anda tarik mundur. Ya, Anda tarik mundur. Nah, setelah itu Anda harus punya apa? Poin yang kedua. Setelah visi, ini apa yang kemarin di Blitar? Nah, jadi Bapak Ibu ya, karena terlalu umum orang melihat produk cuma mau jual, cuma mau cari untung uang cepat, ya. Mereka pikir jual satu, ya, untungnya lumayan, akhirnya mereka jual, berdagang dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya menyebabkan orang terima pairing bonusnya itu cuma sekali-kali. Ya, dan itu pun dia susunnya ya yang menguntungkan buat dia. Anda nyusun PV-nya juga berdasarkan keuntungan saya, betul nggak? Anda nggak akan nyusun berdasarkan keuntungan grup. Karena kenapa? Karena Anda tidak membangun leader. Anda tidak membangun bisnis partner. Di Atom ini Anda harus bedain tiga jenis kategori member. Yang pertama konsumen. Konsumen jangan diajak lari bisnis. Anda yang muntah darah. Karena dia nggak peduli. Konsumen cuma peduli kelebihan produknya apa. Bagusnya apa. Cocoknya apa. Itu doang. Nah, Anda ini tugasnya kalau ke konsumen ngapain? Banyak sharing tentang kelebihan produk. Ya, biar dia nyaman dan suka dulu sama produknya. Jangan dipaksa. Ini. Oh ya, mindset. Ya, nanti tak pending dulu ceritanya. Ini saya sudah blank soalnya, udah dari kemarin saya benar-benar non-stop, udah nyetir berhenti meeting, ya masuk hotel cuma sempat mandi, keluar meeting lagi, balik kerjain tugas ABR sampai jam 12 malam, ya pagi bangun sudah jalan, nyampe meeting, ya sampai hotel cuma sempat mandi, sini meeting lagi, jadi benar-benar nggak blank banget ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, konsumen itu cuma mau tahu tentang produk.
Jangan Anda memaksa mereka untuk segera diajak jalankan bisnis. Ya, dia kesel, Anda kesel. Nggak ada yang diuntungkan. Nah, tipe yang kedua adalah bisnis partner. Bisnis partner itu orang yang mau jalankan bisnisnya. Nah, biasanya mereka ini di Atomi ya, mereka adalah konsumen-konsumen yang puas sama produknya. Dan karena puas ya, dan dia mungkin contoh skincare, dia pergi ke lingkungan temannya, tempat kerjanya, sekolah, atau keluarga dia. Itu banyak orang yang nanya, ini loh hebatnya Atomi. Ya, ini yang nggak ada di MLM lain. Produk Atomi bisa bicara. Ya, makanya hashtagnya saya di grup produk yang bicara. MLM lain, kowe yang ngomong. Sampai udah kayak mau silat Bapak Dewa. Sampai akhirnya kalau nggak beli itu antara takut ya, atau nggak boleh pulang gitu ya. Di Atomi nggak usah. Di Atomi itu kayak istri saya. Muka dia mah yang udah ngomong kemana-mana. Ya, tinggal dia nongol aja juga. Aduh, saya mau dong, mukanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Udah tinggal pakai apa, urutannya apa, lihat muka Bu Rini gitu loh. Lihat fotonya, itu produk udah bicara. Di MLM lain ya yang jualnya bukan produk yang absolute quality, absolute price seperti Atomi, itu setengah mati untuk mempengaruhi orang beli. Karena harganya udah nggak reasonable. Ya udah nggak masuk akal karena harganya sudah diangkat tinggi sekali. Nah, jadi konsumen-konsumen yang sudah puas, yang sudah pakai, dia akan kemana-mana, produk di muka dia bisa cerita. Ya, orang yang lihat dia yang nanya, aduh, lama nggak ketemu. Kok mukanya sekarang beda? Bedanya kenapa? Jadi lebih jelek. Ya biasa ada di leader saya suka biasa ya mancingnya begitu. Mudaan dari mana? Orang saya lebih tua dari kamu. Serius loh. Terakhir ketemu berapa bulan lalu nggak kayak gini. Pakai apa, Jeng? Nah, gitu yang Atomi. Apa tuh Atomi? Download. Nah, Anda kan punya kesempatan cerita. Nah, orang itu punya kesempatan cerita. Akhirnya biasa gini, dia nggak bisa cerita. Ya, dia ajak kita loh, Pak, ini ada teman saya nanya, ada saudara saya nanya. Akhirnya dia dapat member, dia dapat PV. Dia dapat PV, dia sering begitu ya, dapat PV, dia dapat bonus. Atau tinggal sedikit lagi dapat bonus, kita kasih tahu dia. Ini saya kasih tahu, orang sekaya apapun, nggak akan nolak kalau dapat duit. Jadi tugas Anda, bikin dia dapat duit. Bukan Anda yang dapat duit. Bikin dia dapat duit, tapi bukan Anda yang taruhin. Anda yang taruhin itu salah Anda sendiri. Don't ever do that. Ya, orang tidak akan menghargai yang bukan kerja mereka. Sebaik apapun Anda, mereka akan minta lagi dan minta lagi. Kalau nggak percaya, kasih aja orang yang minta-minta uang terus. Dia akan datang terus. Ngutang, kasih aja. Data utang lebih banyak. Besoknya bukan dia doang yang ngutang, dia bawa temennya. Ini juga mengutang, ya. Jadi hati-hati. Nah, jadi kalau dia sudah mulai cerita, ada yang beli, dia senang dong. Terus pasti dia tanya, aku dapat apa? Biasanya suka gitu kan? Kalau temanku beli, aku dapat apa? Nah, disitulah kesempatan kita mengupgrade cerita marketing plan Atomi supaya dia mengerti Atomi itu bukan jual satu dapat apa, bukan. Tapi bagaimana menciptakan, ya kan? Orang yang berbelanja dan kita mendapatkan certain commission, komisi tertentu di situ. Nilainya nggak besar, tapi paling tidak better than nothing. Anda beli-beli barang-barang di supermarket nggak pernah dapat apa-apa. Nah, kita punya kesempatan menjelaskan. Nah, setelah kita menjelaskan, akhirnya dia mendapatkan itu, dia jadi bisnis partner Anda. Nah, tugasnya ngapain? Tugasnya Anda yang terus kerjakan jaringan itu. Jangan setelah dapat satu orang aktif, Anda pulang rumah, sekarang gue udah punya partner. Kamu yang kerja. Kamu jadi bos. Ibu jadi bos, bapak jadi bos. Salah. Kalau saya jadi bos, saya nggak turun sini, Bapak Ibu. Ya, Bu Yeni perlu saya? Nggak perlu dia mah. Dia nggak perlu saya. Presentasi, dia bisa. Demo, dia bisa. Cerita marketing plan, bisa. Motivasi, bisa. Semua bisa. Kenapa butuh saya? Saya kesini bukan jadi bos. Kalau jadi bos, saya di rumah aja, di Zoom aja. Jalannya semua semangat ya, sukses. Itu bos. Saya leader. Leader, show the way, walk the way,
Ya, lead the way. Saya turun, saya tunjukin jalannya, saya jalan jalannya, saya pimpin di jalannya. Itu leader. Saya datang ke sini, saya turun ke Blitar, untuk apa? Saya tunjukin sama partner-partner bisnis Bu Yeni di sana, ini loh caranya begini. Ini loh, kamu harus ini rambu-rambunya. Malang pun tadi saya juga kasih tahu, ini loh patok-patoknya. Jadi mereka punya gambaran jelas. Itu tugasnya leader, bukan cuma motivasi, wah, jalan sendiri. Nggak akan jalan. Jadi Anda kalau udah ketemu satu, jangan langsung senang. Belum waktunya. Tetap kerjakan. Sharing. Taruh di bawah. Kan kita cuma bisa susun 2 grup kan. Ini Anda nggak bisa jadi matahari kan. Ya kan? Susun. Nanti ketemu satu orang lagi kayak gitu di bawah. Kerjakan hal yang sama. Sampai jadi bisnis partner. Kalau sini jadi bisnis partner, sini bisnis partner sudah 2. Kerjakan lagi begitu terus sebanyak-banyaknya Anda kerjakan. Sehingga Anda punya dalam satu jalur sini, banyak bisnis partner Anda. Kalau sudah banyak bisnis partner Anda ngapain? Jadi SSM. Saat Anda jadi SSM, Anda jadi apa? Anda jadi inspirasi buat tim Anda. Upline-ku bisa. Berarti aku bisa. Upline-ku lakukan apa? Aku lakukan apa? Gitu loh. Jadi bukannya Anda sibuk jualan, bukan. Konsumen dipaksa untuk jalan, bukan. Ada proses tahapannya. Ya, jadi bisnis partner, baru setelah itu, kalau dia grupnya sudah mulai terbentuk, banyak dia jadi apa? Leader. Kalau kategorinya leader, kayak Bu Yedi, itu kan kategorinya di dalam grup saya sebagai leader, wajib punya Zoom sendiri. Bukan peringkat yang saya lihat. Kapasitas. Peringkat cuma status. Waktunya pasti nyampe. Tapi kapasitas bicara tentang mental. Jadi kalau yang udah kategori leader di dalam tim saya, wajib punya Zoom rutin setiap minggu. Saya nggak mau tahu 2 orang, 3 orang, mulai KB. Hashtagnya saya mulai aja dulu. Ya, saya Zoom, saya mulai cuma 4 orang. Ya, hari ini Zoom reguler saya 65 orang. Ya, tim inti, kalau tim inti kita meeting berapa orang Bu? Sekitar kemarin 40 lebihan orang ya, 45 ya segituan lah ya tim inti. Nah, jadi Bapak dan Ibu, selalu kita mulai dari angka yang kecil. Yang penting kita mulai. Nah, kalau sudah sampai tahap leader, nah cara gembleng leader sudah beda lagi. Cara gembleng leader sudah, pertanyaan leader udah bukan gini. Gimana ya caranya presentasi prospek satu orang, itu udah bukan pertanyaan leader. Pertanyaan leader udah lebih kepada strategic dan planning. Ya, sudah lebih kepada perencanaan untuk di wilayah kerja masing-masing. Kalau leader-leader saya itu konsepnya adalah wilayah kerjanya cakupannya provinsi. Jadi di provinsi contoh Bu Yeni Jawa Timur, ini mesti ngapain? Kotanya berapa banyak? Kita langsung mapping semuanya. Ya, itu benar-benar kita tuh saya pribadi sebagai top leadernya menanamkan visi ini, mengajak anak-anak saya, leader-leader saya juga bersama-sama menciptakan dan visi ini bersama-sama. Dan visi mereka untuk daerah mereka. Nah, seperti Anda misalkan di Malang, apa visi Anda untuk tim Anda yang di Malang? Nah, kalau misalkan Anda mau coba ngembangin ke daerah lain, Anda juga harus punya visi di daerah itu. Jangan cuma sekedar ke sono, jauh-jauh, ya, jual satu absolut, hore! Ini terlalu cetek, Bapak dan Ibu. Ya, jual satu hemohim, senang. Bu, aku berhasil loh baru balik dari Ngawi. Kenapa ada yang beli hemohim? Lantas next-nya apa? Buat saya, setiap bayi yang lahir itu ada tanggung jawab. Jangan jadi orang tua tuh cuma ngebrojol. Besarnya titip upline. Emang, ya, ini bisnismu. Makanya saya bilang, sebelum Anda mendapatkan apa yang Anda mau, Anda harus punya visi yang jelas. Tujuanmu di sini apa? Kenapa saya harus Atomi? Kalau Anda yakin Atomi ini sebagai satu bisnis yang bisa memberikan satu income miliaran, seperti yang Anda sudah semua tahu, Imperial Master itu penghasilannya di atas 1 miliar. Kalau Anda yakin, serius dong. Jangan mau 1 M, tapi nggak mau cerita. Tapi nggak mau lakukan seperti bisnis 1 M. Bapak dan Ibu, cek bos-bos di luar yang bisnisnya sebulan bisa nguntungin 1 M. Kerja keras nggak? Bangun pagi atau bangun siang? Saya tahu banget orang kaya, saya belum bangun, udah bangun.
Jam 5 pagi udah olahraga. Sangat menjaga tubuhnya. Bukan ugal-ugalan. Nggak akan kaya dia kalau ugal-ugalan. Ini orang kaya loh Bapak Ibu. Jadi Anda kalau mau punya kekayaan seperti itu, nah ini yang kedua. Mindset-nya harus mendukung. Jangan cuma punya tujuannya jelas, mindset-mu itu mindset-nya orang susah. Ya, mindset ini sangat penting sekali. Kita tahu segala sesuatu dimulai dari pikiran. Makanya jagalah pikiranmu. Ya, benar-benar ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita nggak punya mindset yang mendukung, mau sebagus apapun visi, saat kita ketemu di lapangan. Jadi gini loh, setelah Anda tulis live skenario, setelah Anda ikut seminar, Anda semangat, ayo bisa sampai suaramu hilang, Anda pulang ke rumah nggak ada yang berubah. Istri Anda yang negatif tetap negatif, suami Anda yang suka ngelarang tetap ngelarang, teman Anda yang ngejelekin Anda tetap nggak ada yang berubah, betul nggak? Sesemangat apapun Anda habis ikut Zoom, tetap Anda pulang ke keadaan lingkungan yang sama. Ada yang berubah nggak? Saya habis ODF loh, Anda harus positif. Nggak penting buat mereka. Makanya Anda harus punya mindset pemenang dulu. Bahwa Anda yang berubah, lingkunganmu berubah. Nggak percaya? Masih ingat nggak perasaan Anda falling in love? Atau udah lupa? Anak udah besar, Pak, wis nggak pernah inget falling in love ya. Ini saya lupa ngomong sama siapa. Zaman dulu Bapak dan Ibu, belum ada WA, belum ada handphone. Masih pakai surat ya. Kalau yang cewek kirim surat ke pacar semprot parfum, kasih lipstick, ya pacarnya terima, iya, langsung bener nggak? Ini angkatan saya atau senior saya lah yang udah 60 ini masih kayak gini loh. Setiap tukang pos datang itu ya, wah lari langsung ya. Disambut suratnya, wah amplopnya bukanya pelan aja sampai robek gitu ya. Waduh, cium-cium aroma, bener nggak? Tidur baca lagi, senyum-senyum, bener nggak? Pakai pen wangi, bener nggak? Itu zaman dulu, zaman sekarang mah langsung kirim WA, pakai apa? Stiker, yeah, I love you gitu ya. Udah nggak ada, kurang lah ya, kurang sensasinya dibanding zaman dulu. Nah, itu Bapak dan Ibu, kita mungkin lupa momen-momen seperti itu. Ya, momen-momen seperti itu waktu kita itu benar-benar bagaimana caranya kita menghargai pacar kita ya yang kita tunggu-tunggu seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita harus punya mindsetnya seperti pemenang. Gak bisa kita tuh hari ini ya pengen nyampe itu ya belum ada yang berubah saat Anda menjadi semangat tuh belum ada. Menghargai semangat, menciptakan visi itu nggak ada yang berubah setelah itu. Anda semangat, Anda punya visi, so what? Hah? Benar nggak? Ketiga apa Bu? Moto. Nah, itu udah bicara mindset. Ya, karena kalau Anda punya visi, Bapak dan Ibu, saat Anda menanamkan visi, menciptakan visi, menanamkan visi, ini akan menciptakan apa? Belief. Belief. Tapi saya kasih tahu. Bonus. Menghapus mana? Nih. Ya. Knowledge. Ilmu. Anda datang sini dapat knowledge. Betul nggak? Anda ikut Zoom dapat knowledge. Anda nonton YouTube, Anda dapat knowledge. What do you get from knowledge? Understanding. Anda cuma dapatkan pengertian. Oh. Ya, knowledge hanya bikin Anda paham. Ya, tapi untuk berhasil nggak butuh orang cuma understand. Do you understand? Yes. Tapi yang Anda butuhkan itu adalah apa? Belief. Nah, belief datangnya dari mana? Ayo, ada yang ingat yang saya ngomong di Zoom kemarin? Knowledge tidak bikin Anda belief. Apakah Anda tahu semua ilmu bikin Anda percaya atau bisa bikin Anda sukses? Banyak orang tahu semua. Makanya banyak orang bilang masa gini, saya akan pelajari. Saya bilang orang ini nggak akan jalan. Kenapa? Karena belajar nggak bikin Anda belief. Ya, Anda nggak akan belief. Siapa percaya bumi bulat?
Kata buku begitu kan? Udah pernah lihat? Gimana Anda percaya? Iman, Pak. Ya kan? Kalau urusan iman mah surga dan neraka doang, sama Tuhan itu pakai iman. Kalau masalah bumi bulat jangan percaya pakai iman. Itu mah udah sesuatu yang nggak perlu pakai iman, Bapak dan Ibu, ya. Sudah begitu banyak bukti-bukti yang ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk melahirkan belief nggak bisa cuma knowledge, karena knowledge ini hanya pemahaman. Tetapi apa yang Anda lakukan setiap hari, ya, apa yang Anda kerjakan setiap hari, ya, benar-benar itu dari habits yang akan melahirkan belief. Makanya 8 core habits, 8 kebiasaan inti. Disitulah yang akan menimbulkan belief Anda. Jadi belief kita, kepercayaan kita itu akan muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Dan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu bukan memunculkan understanding, tetapi dia memunculkan belief. Tapi saat Anda belajar, you get the knowledge. Anda menjadi pintar, Anda menjadi mengerti, tahu, tetapi Anda belum tentu percaya. Harus Anda lakukan, baru dia menjadi belief. Nah, pada saat belief baru namanya mengikuti keyakinan. Follow the faith, it's your belief. Dan bagaimana follow the faith kalau Anda nggak pernah lakukan? Jadi pengagai semangat, gini dong. Hah? Dan kalau Anda nggak believe bisnis ini bagus, mindset Anda nggak nyampe ke sana, boro-boro Anda mau melayani nih. Kenapa saya harus melayani member saya? Saya dong yang perlu dapat duit. Dia mah biarin aja. Kan gitu. Itu makanya saya bilang moto Atomi itu luar biasa. Anda harus selami jiwai. Kalau saya bilang I draw myself, itu the motto. Saya tenggelamkan diri saya dalam moto, saya selami, saya ngertiin. Itu luar biasa banget. Ini moto tuh. Itu luar biasa banget. The genius yang bikin ini. Benar-benar luar biasa. Tapi Anda harus kulitin satu-satu. Setiap kata tuh Anda bedah benar-benar. Itu saya bedah, ini saya bedah habis ini. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, baru kalau Anda sudah belief-nya nyampe, Anda punya mindset yang benar, maka baru Anda mau kerjakan. 8 core habits baru terjadi. Di mana Anda suruh sharing kalau Anda nggak punya mindset yang benar. Baru ditolak aja sudah udahan, betul nggak? Alah, mahal produknya wis larang ya. Nangis mewek datang upline, larang Bu katanya. Kasih lagu Bunda Korla lagi ya. Bunda Korla sebagai royalti sama saya. Jadi nggak bisa Bapak dan Ibu, ya. Kita itu kalau nggak punya tujuannya jelas, kenapa saya harus di Atomi? Saya nggak pernah percaya Atomi itu bisa ngasih riset. Mau berapa banyak ODS Success Academy, Global Success Academy yang Anda ikut, online seminar Anda ikut, semua cuma tujuannya ngambil dorgi, ngambil lucky draw. Ini mentalitas yang banyak di Atomi. Seandainya Atomi nggak kasih ini semua, Anda mesti mau kemana? Nggak ada lucky draw, absen dan sebagainya. Nama ini, Malang, Starbright, nggak ada lagi gitu. Masih mau nggak Anda nonton dan belajar? That is mindset. Mindset sukses, nggak penting dapat hadiah, nggak dapat hadiah. Tapi saya percaya, I believe. Karena saya lakukan ini setiap hari. Dari situ lahir keyakinan saya. Saya yakin ini bisnis bagus. Karena saya lakukan. Dari mana saya tahu produk Atomi bagus? Di rumah saya, kalau kemarin ada yang ngomong, ada hampir 100 produk di rumah saya. Saya lebih dari 250 produk di rumah saya. Bukan sombong, cuman pamer. Bukan saya kekayaan. Saya mau tahu hampir setiap produk baru keluar, kecuali yang tidak berurusan dengan warna-warni. Karena istri saya juga nggak suka lipstik lah itu. Istri saya juga nggak suka yang kayak gitu. Apalagi saya, ya kan? Saya nggak beli. Tapi selebihnya, saya pasti cobain. Bukan saya kekayaan. Saya mau cari mana produk yang jelek. Nggak ketemu masalahnya. Ya, semua produknya keren-keren. Anda cari MLM yang kayak Atomi, nggak bakal ada. Makanya saya nggak setuju kalau Atomi disebut MLM. Ya, saya nggak setuju Atomi disebut MLM. Dia adalah sistem e-commerce yang diatur dalam skema network marketing itu doang. Tapi network marketingnya itu berbeda sekali. Binary kan Pak? Binary ada 4 jenis. Nah, kalau Anda nggak tahu, tapi saya nggak bahas di sini. Ya, binary itu ada 4 jenis. Atomi adalah binary yang sebenarnya sistem MLM sejati ditekuk menjadi 2 kaki. Itu Atomi.
Volume binary namanya. Bingung kan? Nah, bingung. Next. Ya. Ada 4 binary-nya, ada binary yang lain. Tapi atomi adalah namanya volume based binary, ya. Makanya orang kalau bilang, oh, ini sok pinter gitu. Ini ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa ya. Ilmu MLM-nya cetek sekali gitu ya. Ini ada kuliah, ini hari ini Anda kuliah 3 SKS. Nanti keluar kalau ambil sertifikat masing-masing ya. Yang Bizum juga dapat sertifikat ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita itu harus memiliki 2 poin ini sekurang-kurangnya kalau kita mau berhasil di Atomi. Sehingga Anda di Atomi bukan cuma ikut-ikutan, Anda bukan cuma jadi pedagang keliling, ya, tukang kreditin barang, ya, ngejar-ngejar keuntungan pribadi, naruhin PV sembarangan, yang penting sendiri untung, ya, maksa-maksa orang untuk melakukan, akhirnya jadi manipulator. Itu semua penyakit-penyakit itu akan hilang kalau Anda jelasin. Anda harus punya visi buat hidup Anda. Anda harus mulai dari akhir. Apa yang saya mau? Tarik ke sekarang. Lakukan sepadan dengan apa yang Anda mau. Kalau Anda mau seperti yang tadi saya capai seperti ini, Anda kerjakan juga dong seperti ini. Ya, Anda kerjakan dong, sharingnya berapa kali sehari. Atomi kan cuma USA. Use udah gampang lah, nggak usah diajarin cara pakai produk, ngapain ngajarin. Tapi ngajarin untuk share dan attend, bercerita tentang Atomi dan hadir di kelas untuk belajar, baik offline maupun online, ini perlu 2 ini. Kalau use nggak perlu visi, konsumen nggak perlu visi. Yang penting produk bagus. Tapi kalau mau jadi partner, yang mau share dan attend, ini kan udah partner kan? Ini perlu 2 ini. Memiliki visi yang jelas dan memiliki mindset untuk berhasil di bisnis ini. Karena kalau dia nggak punya mindsetnya tepat, akan terlalu mudah dia menyerah. Akan terlalu mudah dia udahan. Kenapa? Karena dia nggak punya mindsetnya yang benar. Ya, Anda harus punya membangun mindset didasarkan dengan belief yang lahir dari setiap hari yang Anda lakukan. Bukan cuma dari knowledge. Oh, saya tahu, saya udah baca, nonton videonya semua. Itu cuma bikin Anda pinter doang. Kenapa? Anda nggak pernah action. Tapi Anda lakukan, berulang-ulang, menjadi kebiasaan, belief Anda lahir. Saat belief Anda lahir, nothing can stop you. Saya, nothing can stop me. Capek nggak Bapak Ibu? Saya baru berasa capek saat saya udah pakai baju tidur, udah cuci muka semua, nempel kasur, baru berasa capek. Sekarang saya nggak bisa capek. Anda bawa satu prospek pun join-kan langsung. Ya kan? Nggak bisa capek. Bisa sampai jam 12 malam, buat. Tapi saya tetap manusia, benar nggak Bapak Ibu? Tapi karena saya believe dan saya punya visi, itu yang bikin saya tuh nggak exhausted. Saya nggak pernah drain, nggak pernah kering. Ya, Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Saya jelas visinya apa. Ya, Leaders Club yang terdekat di Leaders Club. Ya, bagaimana bisa mencapai Leaders Club? Income 100 juta satu bulan. That's my short term goal. Ya, Sharon Rose Master itu udah my short term goal. Itu benar-benar melahirkan ASM di kiri berapa, ASM di kanan, siapa jadi diamond, itu semua sehingga nggak bisa membuat saya malas, Bapak dan Ibu. Apalagi cycle udah berubah, tanggal 16, tanggal 1. Waduh, itu jantung sudah ya. Mana bisa leha-leha santai, nggak bisa Bapak dan Ibu. Ya kita akan membangun habits yang benar-benar berdasarkan visi kita. Karena mindset kita sudah jelas apa yang kita mau. Mindset kita pasti akan kita set yang benar. Dan nggak akan mudah tergoyahkan dengan omongan orang lah dan sebagainya. Nah jadi Bapak dan Ibu, saya ingatkan Anda untuk jangan melihat Atomi cuma sebatas jual-jual barang. Tidak salah dengan jualan, tapi Anda nggak akan kemana-mana hanya dengan jual-jual barang. Anda harus membangun partner bisnis. Dan membangun partner bisnis itu butuh ini. Ya, nggak bisa cuma sekedar semangat. Nggak cukup. Saya sudah terlalu sering lihat orang ikut seminar Mary Riana lah, Mary Riono lah, mau James Gui lah. James Gui kawan saya ya. Siapa itu yang penulis buku Financial Revolution? Siapa? Tung Desem Waringin lah. Ya, semua Andrew Wongso juga saya kenal lah. Semua Andrew Wongso. Ya, semua Anda ikut seminarnya, jamin Anda sukses. You are getting knowledge. Anda cuma jadi pandai. Masalahnya, pandai gak bikin Anda sukses.
Profesor bukan tujuan kita di sini, tapi Imperial Master. Imperial Master itu dibangun dari habits. Apa yang Anda dapat dari pengetahuan Anda dan Anda ngerti, Anda put into action. Itu yang akan membuat Anda berhasil. Jadi bukan cuma modal semangat, bukan modal teriak, saya sang juara, saya pasti sukses. Itu nggak bakalan apa-apa. Mau teriak sampai kerongkonganmu taruh di meja juga nggak jadi apa-apa. Makanya saya bukan penganut yang kayak begitu. Mau jalan di atas api, jalan atas genteng, jalan atas beling, itu juga nggak bikin Anda sukses, Bapak Ibu. Ya, selama Anda pulang dari situ tidur melulu juga nggak ada guna, Bapak Ibu. Ya, membuang mental block. Ya buat saya, Bapak dan Ibu, motivasi bikin Anda semangat nggak? Bikin. Tapi pulang, lingkungan Anda nggak ada yang berubah. Kalau Anda nggak punya mindset yang benar, Anda akan kembali lagi ke ritual, rutinitas sehari-hari. Nah, mindset ini harus dirubah dengan apa? Awareness. Makanya saya sertifikatnya adalah coaching. Saya ini certified coach ya, coaching. Dan saya ada sertifikat untuk belajar itu. Dan coach bukan motivasi. Coach build awareness. Bagaimana build awareness? Tugas coach itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya jadi coach dibayar mahal. 1 jam saya 2,5 juta, ya. Apakah saya suruh ini motivasi? Ngasih saran? Coach itu cuma tugasnya nanya dan denger. Jadi saya dibayar mahal cuma nanya, denger. Saya tuh cuma jadi pompa, mancing airmu keluar. Sampai dia keluar air itu namanya apa, Bapak Ibu? Awareness. Building awareness, membangun kesadaran. Jadi Anda akan berasa ide-ide Anda yang keluar. Anda akan merasa ini gagasan saya. Benar juga ya, saya harus lakukan ini. Bu Rini sering tuh saya gituin, cuman dia nggak sadar aja. Saya build awareness, karena saya motivasi dia ngapain. Dia udah tahu kok dia mesti ngapain. Cuman kenapa dia nggak ngapain gitu loh. Yang ngapain saya ngomongin, karena dia akan merasa itu idenya Paken, bukan ide saya. Ide dia. Karena dia akan lebih komitmen saat itu dari diri dia sendiri. Nah, itulah tugas seorang coach, mancing nanya. Kalau saya sekarang ngomong lagi bukan sebagai coach ya, sebagai trainer ini ya. Nah, jadi mindset Anda kalau sudah benar, Bapak dan Ibu, itu dibangun dari sebuah awareness. Nah, kalau Anda sudah sadar, Anda pulang ke lingkungan yang nggak ada yang berubah, Anda nggak akan terpengaruh. Kenapa? Karena Anda sudah sadar. Anda yang harus berubah. Kembali ke cerita surat cinta. Ya, kenapa? Saat kita pacaran, bunga yang sama. Setiap hari kita keluar rumah lihat, tapi karena kita lagi falling in love, waktu dia mekar, lebih cantik warnanya. Ya, merahnya, aduh sampai kita petik, kita cium. Karena kita lagi falling in love. Tapi kalau mendadak kita dengar pacar kita punya cowok lain, bunga yang sama, Anda langsung benci keindahan di sekeliling Anda, betul? Matahari ini semua salah. Ya, yang nggak salah cuma Anda. Semua salah. Ya, suasana hati berubah, apa yang Anda lihat berubah. Nah, ini adalah mindset. Nggak ada yang berubah sebenarnya, yang berubah kan dirimu, perasaanmu, emosimu yang berubah. Jadi kita yang harus mengatur ini, mindset kita harus benar. Sehingga dengan apa yang nggak berubah, tapi Anda yang berubah, membawa Anda sukses. Nanti pada saat Anda sukses, sekeliling Anda pasti jadi berubah. Ya, gimana Anda bilang sama istri, yang kamu tuh harus berubah, gini, tapi tetap miskin. Anda nggak akan suruh dia berubah. Yang caranya, Anda yang berubah, Anda perlakukan istri Anda sudah berubah, Anda fight karena Anda sudah sadar, income Anda berubah, istri berubah. Yang nanti kita jalan-jalan ya ke Hong Kong. Wish, Atomi yang bayar. Dia yang biasanya nggak dukung, pasti dukung. Tapi jangan sebelah gini, yang kamu berubah dong, support aku. Ya, Anda tidak mau berubah, Anda berharap sekali Anda berubah. Itu orang gila, Bapak Ibu. Saya ngajarin Anda malam hari ini untuk waras bersama-sama, waras berjamaah, ya. Jadi supaya kita itu punya mindsetnya benar, menjalankannya benar, nanamkan visinya benar, insya Allah, ya pasti capai. Itu saja dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ke Bu Rini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih.
Boleh tepuk tangan dulu ya, Bapak.